Pagi, siang, sore, atau malam, saya ucapkan kepada Ibu Guru Pembimbing Mata Pelajaran Matematika Wajib, Ibu Ernawati, di SMA Negeri Tumandau. Perkenalkan, nama saya Krisman Immanuel Purba. Saya berasal dari kelas 12 MIPA 2. Saya Mami Krisman. Saya adiknya. Oke, kita akan membahas soal yang telah diberikan oleh Ibu Ernawati yang akan kami bahas di dalam pertemuan ini. Di dalam pertemuan ini kita akan membahas tentang faktorial dan permutasi. Yang pertama, kita akan membahas tentang faktorial, ya. Di sini ada soalnya, hitunglah 19 faktorial dikali 8 faktorial per 10 faktorial dikali 18 faktorial. Sebelumnya, kita harus tahu apa sih faktorial itu? Nah, faktorial adalah hasil kali bilangan asli yang secara berurutan yang dimulai dari 1 hingga ke n. Ke n ini apa maksudnya? Ke n itu yang ditanya di soalnya. Ya, ingat ya, bilangan asli. Bilangan asli itu apa? Bilangan 0 dan bilangan bulat positif. Itu dia. Faktorial disimbolkan dengan ini dia. N tanda seru yang dibaca apa? N faktorial. Ini cara bacanya ya. Ya, N faktorial ini ditulis secara sistematisnya seperti berikut. N faktorial sama dengan N dikali N kurang 1 dikali N kurang 2 ya, dikali N kurang 3 sampai seterusnya, sampai juga bisa dikali dengan 3, dikali 2, dikali 1. Itu dia. Misalnya bagaimana, Krisman? Misalnya seperti ini. Ya, 4 faktorial. Nah, kita disuruh menentukan 4 faktorial itu perkaliannya, yaitu ganti setiap nilai N menjadi angka 4. Iya, pintar ya. 4 dikali 4 dikurang 1 dikali 4 dikurang 2 dikali 4 dikurang 3. 4 faktorial sama dengan 4 dikali 4 kurang 1 berapa? 3. 4 kurang 2? 2. 4 kurang 3? 1. Berarti 4 faktorial itu bentuk perkaliannya seperti ini ya. 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Oke, mari kita jawab soalan yang ini. Ya. 19 faktorial dikali 8 faktorial per 10 faktorial dikali 18 faktorial. Ya, 19 faktorial ini ya kita ubah ke dalam bentuk seperti ini. Ya, 19 faktorial itu sama dengan berapa? 19 dikali 18 dikali 17 dikali 16 sampai dikali 1 belakangnya. Ini dia. Kita sederhanakan supaya tidak berkepanjangan seperti ini. Ya, atau kita sederhanakan nama lainnya. Berarti 19 faktorial sama dengan 19 dikali 18 faktorial. 18 faktorial itu yang mana? Ini dia. 18 dikali 17 dikali 16 dikali 15 sampai dikali 1 dia. Ini dia yang 18 faktorial. Kita tuliskan di sini. Ya, berarti 19 faktorial tadi menjadi 19 kali 18 ya. 19 dikali 18 faktorial dikali 8 faktorialnya tetap kita buat ya. Dikali 8 faktorial per 10 faktorial kita ubah. Ya gini ya, 10 faktorial kita ubah menjadi 8 faktorial. Bagaimana dia? Berarti 10 dikali 9 dikali 8 faktorial. Berarti kita buat 10 dikali 9 dikali 8 faktorial dikali 18 faktorial, kita tulis ini tetap, tidak berubah dia. Iya. Yang sesama faktorial kita sederhanakan dengan cara kita hilangkan atau kita coret. Ya, ini dia ya. 8 faktorial yang atas kita coret dengan yang di bawahnya. Baru 18 faktorial yang di atas kita coret dengan yang di Bawah. Iya, pintar. Yang tersisa di atas angka berapa aja? 19 per
10 dikali 9. iya, pintar. Sama dengan 19 tetap ya. Per 10 kali 9 berapa? 90. Maka hasilnya dari 19 faktorial dikali 8 faktorial per 10 faktorial dikali 18 faktorial adalah 19 per 90. Apakah paham semuanya? Bang. Oke. Oke, kita lanjut pembahasan soal nomor 2. Tadi kan kita soal nomor 1 tentang apa? Notasi faktorial. Sekarang soal nomor 2, kita masuk tentang permutasi. Apa tadi? Permutasi. Ya. Permutasi ini memiliki 3 jenis. Ya, saya terangkan ya, ada 3 jenis, yaitu yang pertama, permutasi dengan unsur yang berbeda. Yang kedua, permutasi dengan unsur yang sama. Yang ketiga, permutasi siklis. Ya, di soal nomor 2 ini merupakan contoh dari permutasi dengan unsur yang berbeda. Oke, mari kita kerjakan ya. Sebuah kelompok beranggotakan 4 laki-laki dan 7 perempuan. Dari kelompok tersebut akan dipilih seorang ketua dan wakilnya. Banyak pilihan untuk menjadi ketua dan wakil ketua itu adalah berapa cara? Nah, itu yang ditanyakan. Oke, diketahui N adalah banyak unsur atau banyaknya anggota atau banyaknya kelompok. Itu maksudnya ya, N. N itu adalah jumlahnya seluruhnya. Yaitu berapa? 4 laki-laki ditambah 7 perempuan. Ada berapa? 4 tambah 7 berapa? 11 orang. Lalu R. R ini adalah yang akan dipilih. Yang dipilih itu siapa dalam kelompok itu? Ketua dengan wakilnya. Ada berapa orang itu? 2 orang. 2 orang, yaitu si ketua dan wakil ketua. Oke, untuk permudah kayak gini ya, saya permudah. Maksudnya dalam satu kelompok itu kan tadi ada 11 orang. Kita misalkan si apa? Si A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. Ini 11 orang ya kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11 orang. Di antara A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K ini ya, 2 orang dari mereka akan dipilih menjadi ketua dan wakil ketua. Ya, maksud dari permutasi dengan unsur yang berbeda itu, yang mana yang berbeda itu? Yang berbeda itu maksudnya setiap orang dari 11 orang ini ya akan berbeda pilihannya. Tidak ada yang sama. Itu dia maksudnya. Banyak susunan pemilihan ketua dan wakil ketua mengurutkan urutan, yaitu disebut dengan permutasi. Permutasi apa? Permutasi dengan unsur yang berbeda. Oke, kita masuk ke rumusnya. Rumus permutasi dengan unsur yang berbeda yaitu gini ya. Ya, NPR ya sama dengan PNR sama dengan P, N, R ya. P, N, R. Ini adalah bentuknya apa ya? Bentuk penulisannya sama dengan N faktorial per N dikurang R faktorial. Ini dia. Biasanya penulisan ini yang sering digunakan ini ya. Yang ini yang sering digunakan penulisannya di dalam unsur yang berbeda. Maksudnya cara bacanya yaitu cara bacanya permutasi tingkat ya, tingkat R dari N. Permutasi tingkat R dari N ya, R baru ke N nya. Oke, kita jawab ya. Kita masukkan ke rumusnya. P itu yang ditanya. N, R. N-nya berapa? 11 orang. Iya, 11. R-nya ada 2. Sama dengan N faktorial. N-nya tadi berapa? 11. Jadi 11 faktorial per N kurang R. Berarti berapa? N-nya berapa tadi? 11 dikurang R-nya berapa? 2. 2. Iya, pintar. 2 faktorial. Sama dengan 11 faktorial per 11 dikurang 2 berapa?
9. 9 faktorial. Ya, ingat faktorial jangan ditinggalkan. 11 faktorial itu kita ubah ke dalam bentuk 9 faktorial. Bagaimana caranya? 11 dikali 10 dikali 9 faktorial per 9 faktorial. Maaf ya, jadi ya. 9 faktorial yang atas sama yang bawah kita coret. Coret. Sisa yang mana? Berapa? 11 dikali 10. Berapa 11 dikali 10? 110 cara. Berarti banyak susunan untuk pemilihan ketua dan wakil ketua dalam kelompok ini. Ada berapa cara? 110. Ya, ini adalah soal pembahasan nomor 2. Oke, mari kita lanjut ke soal nomor 3. Di soal nomor 3 ini merupakan contoh dari permutasi dengan unsur yang sama. Ya, ini merupakan contoh dari permutasi dengan unsur yang sama. Kita baca soalnya. Banyak susunan kata yang dapat dibentuk dari kata marisa. Ada berapa banyak susunannya? Itu yang kita cari ya. Diketahui tadi apa? Kata marisa. Nah, diketahui kita. Di dalam soalan yang ini dikasih tahunya marisa. Yang ditanya, banyak susunan dari kata tersebut ada berapa? Itu dia. Ini merupakan dari salah satu contoh penerapan permutasi unsur yang sama. Ya kan? Rumusnya ini dia. N P K1, K2, K3 ya baca sama dengan N faktorial per K1 faktorial, K2 faktorial, K3 faktorial. N tadi apa? Banyaknya unsur, banyaknya jumlah, banyaknya huruf. Itu dia N, banyaknya huruf. Sedangkan K ini adalah elemen atau unsur atau huruf yang sama. Itu dia. Tahu ya? Oke. N ya atau banyak huruf. N banyak huruf. Itu berapa? Kita hitung. Mari ini berapa ada hurufnya? Banyaknya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti banyak hurufnya ada 7 buah. Kita cari K. K ini adalah elemen atau huruf yang sama. Kita cari dulu K1. K1 sama dengan K1 ini, tengok ya. Dari kata ini M, apakah dia ada yang sama? Tidak. Tidak ya, tidak ada pasangannya sini atau yang sama. Huruf A ada yang sama? Ada. Yang mana? Ini kan A dengan yang ini. Berarti K1 merupakan huruf A. Berapa banyaknya? 1, 2 buah. Kita cari K2. K2 ya. R apakah ada temannya atau sama? Tidak. Berarti dia tidak termasuk. I apakah ada? Tidak. S apakah ada? Ada. Ini dan yang ini. Berarti K2 adalah huruf S. Berapa banyak? 2 buah. Iya, pintar sekali. Ya, ini yang diketahuinya. Oke, kita masukkan ke ini ya rumusnya. N berarti ini 7P ya. 7P buka kurung. K1-nya berapa? 2. Koma. K2-nya berapa? 2. Ya, K3 nggak kita tulis karena sampai K2 aja ya yang ada di dalam soal. Sama dengan N faktorial. Berapa jumlah N-nya tadi? 7. Berarti 7 faktorial per ya K1 faktorial dikali K2 faktorial. Berarti K1-nya berapa? 2. Berarti 2 faktorial dikali berapa? 2 faktorial. Ini dia. Sama dengan ya 7 faktorial ini kita ubah menjadi 2 faktorial. Menjadi bagaimana tadi? 7 dikali 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 faktorial per 2 faktorial dikali 2 faktorial. Kita tetapkan ya, tetap dulu 2 faktorialnya. Ini 2 faktorial yang atas sama dengan yang bawah. Harus kita apakan? Dicoret. Ini dengan yang ini. Sisa tinggal ini ya. 7
Ya, dikali 6, dikali 5, dikali 4, dikali 3 per 2 faktorial. 2 faktorial itu sama dengan berapa tadi? 2 kali 1. Ya, berarti ya 7. Ya, berarti sini ya saya buat ya. 7 dikali 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 per 2 kali 1. Begini kan? Iya. Ya, 7 kali 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 itu berapa hasilnya? 5040 dibagi 2 sama dengan berapa dia? 2520. Berarti banyak susunan kata dari Marisa ini ada 2520 susunan. Itu pembahasan soal nomor 3. Oke, kita masuk ke soal yang terakhir, soal nomor 4. Ya, soal nomor 4 ini tentang permutasi siklis. Ya, kita baca soalnya dulu ya, baru nanti kita kerjakan. Suatu acara yang terdiri dari 7 orang akan duduk melingkar. Nah, ini ya, melingkar di meja bundar. Jika ada 2 orang yang harus duduk bersebelahan, ini ya, ini ada 2 orang duduk bersebelahan, maka banyak susunan yang berbeda yang mungkin ada berapa? Nah, itu yang ditanya. Oke, diketahui dari dalam soal ada suatu acara, di dalam suatu acara itu mereka duduk melingkar sebanyak 7 orang. Ini dia. Ada kita misalkan 7 orang itu adalah A, B, C, D, E, F, ya G. Ya, ada 7 orang. Katanya baru, jika ada 2 orang yang harus duduk bersebelahan, kita misalkan si A dan si B ini, katanya dia harus duduk bersebelahan. Ya, harus berdampingan maksudnya itu, ya. Maka berapa banyak susunan yang berbeda yang mungkin? Nah, itu ya maksud dari soal. Paham maksud ilustrasinya ini? Paham, Bang. Oke. Karena si A dan si B ya duduk bersebelahan, maka mereka ini dianggap menjadi satu kesatuan, menjadi satu unsur. Ya, mereka dipandang menjadi satu unsur. Karena apa? Karena mereka duduk bersebelahan. Ya, dianggap dari satu kesatuan menjadi satu unsur. Sedangkan si C, D, F, G tetap mereka. Berapa jumlahnya? 1, 2, 3, 4, 5. 5 unsur. Kita totalkan ya. 1 ditambah 5 berarti berapa? 6 unsur. Berarti ada 6 unsur. Yang sebelumnya 7 orang ada 7 unsur, sekarang 6 unsur. Karena kenapa dia 6 unsur? Karena si A dan si B jadi satu unsur, ya, jadi satu kesatuan. Udah, setelah itu karena si A dan si B ya duduknya saling berdekatan atau bersebelahan, otomatis kan apa ya? Posisi mereka itu bisa berubah atau berbeda kapan saja. Misalnya begini, si A maunya di kiri, si B maunya di kanan, atau sebaliknya, si A mau di kanan, si B mau di kiri. Terserah, boleh saja. Karena mereka duduknya ya bersebelahan atau berdampingan atau berdekatan, itu nama lainnya ya, maka mereka disebut atau ya dibuat menjadi 2 faktorial. Mengapa 2 faktorial? Karena ada 2 objek. Jadi contohnya kalau ada sini, contohnya mereka duduk berdekatan ada 3, maka kita buat berapa? 3 faktorial. Contohnya si A, si B, dan si D duduk apa? Berdekatan atau bersebelahan, maka kita buat 3 faktorial. Ya, kalau misalnya 3, kalau 2 kayak gini A dan B, berarti dia 2 faktorial. Karena ada 6 unsur duduk melingkar, maka kita gunakan permutasi siklis. Apa rumus permutasi siklis? Ini dia, NP siklis ya sama dengan ya N kurang 1 ya dikali banyaknya ini N kurang 1 faktorial dikali banyak ini AB faktorial. Ya, AB faktorial itu yang ini. Yang duduk bersebelahan si A dan si B. Itu dia. Saya ulangi ya, rumusnya NP siklis sama dengan N kurang 1 faktorial dikali AB faktorial. Sama dengan, kita jawab ya, N-nya berapa? 6 unsur. Ya, jadi 6 ya, bukan 7 yang kita gunakan. Berarti 6
P siklis sama dengan ya N-nya berapa? 6 dikurang 1 faktorial dikali AB yaitu 2 faktorial. 6 P siklis sama dengan 6 kurang 1 berapa? 5. Berarti 5 faktorial dikali 2 faktorial. Kita lanjutkan. 6 P siklis sama dengan 5 faktorial. Kita ubah dalam bentuk apa? Perkalian berurutan menjadi bagaimana? 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Ini juga kita ubah menjadi kayak gini, bentuk perkalian berurutan. Bagaimana? Dikali 2 dikali 1. Ini dia. 6 P siklis sama dengan 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2. Itu berapa jumlahnya? 120 dikali 2. Berarti 6 P siklis. Berapa banyaknya? 120 dikali 2 240 carat. Maka banyak susunan yang berbeda yang mungkin adalah 240 cara atau 240 susunan. Itu pembahasan nomor 4. Oke. Sekian dari kami, Bu. Apabila ada kesalahan dalam perbuatan maupun perkataan yang saya sampaikan, mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih.